Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat renungan harian Jumat tanggal 11 Juni 2021. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 201 ayat 1 dan ayat 3, Namar Tukot Sere Au. Namar tukot sereau di dalaku tunada sian surgo idoro surgo iditududo di mahapo seaoku napahoton pardalaku napatogu kaki sahato di surgoi marsinondang dototong di bagasan rohakon sadabitang natorang namambangen alsonan pakirimon nirohaku nimasian debataku patiur gondalaki tubanua ginjami. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang selalu menyertai kehidupan kami hingga pada saat ini. Dengan penuh rasa syukur kami datang ke hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Di sini kami mau mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan yang selalu menuntun kami di jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nats bacaan untuk kita diambil dari kitab 1 Raja-Raja 11 ayat 1 hingga ayat 8. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan
seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Moloch, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nats renungan kita diambil dari kitab Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dalam bahasa Batak dikatakan, dungi nina Yesus ma mangalusi nasida, ha porseai hamuma nasinuru di debata, ima ulaun lomoni rohana. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang telah diperbuat oleh Yesus di dalam pelayanannya. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan dan sisa 12 keranjang. Yesus juga berjalan di atas air dan orang banyak mencari Yesus, dan banyak lagi yang telah diperbuat oleh Yesus. Mereka mencari-cari Yesus bukan karena percaya kepada Yesus sebagai anak Allah yang diutus oleh Bapa. Mereka bukannya percaya kepada Yesus yang diutus oleh Bapa ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, tetapi mereka mencari Yesus karena Yesus telah memberikan mereka makanan. Dapat kita baca di ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meteranya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi pekerjaan yang dikehendaki Allah adalah kita harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang telah diutus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Percayalah kepada Yesus Kristus dan mari kita lakukan yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Kita jangan terpengaruh dengan Allah-Allah yang lain. Seperti nats bacaan kita tadi, bagaimana Raja Salomo bisa terpengaruh karena pengaruh istrinya yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kita orang-orang yang telah ditebus Allah, kita yakin dan percaya bahwa tidak ada Allah yang lain kecuali Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Amin. Kita kembali bernyanyi memuji Tuhan dari buku Wende nomor 238 ayat 1 dan ayat 7. Ihuttonau sude hamu. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang telah memanggil kami sebagai pengikut Kristus. Kami yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus yang diutus Allah Bapa untuk menyelamatkan kami dari dosa dan maut. Kiranya kami selalu setia di dalam kehidupan kami. Kami tidak akan terpengaruh dengan Allah-Allah yang lain, karena hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang layak kami puji dan kami muliakan. Berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Berkati kami, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, orang tua kami dan sanak saudara kami. Berkati juga jemaat Tuhan dan orang-orang yang selalu setia mengikuti renungan harian ini, agar mereka juga bersukacita di dalam Tuhan, akan selalu bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa